Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, Ikhwan PPL ya dari UIN. Mudah-mudahan taklim ini atau pemahaman ini jadi bekal ya, atau jadi referensi untuk kita melanjutkan studi kita ya. Insya Allah Allah meridhoi ya. Hari ini untuk Ustadz yang kita bahas pengertian zikir dulu ya. Ada 3 poin. Pengertian zikir, adab berzikir, talqin zikir. Tentunya kategorinya khusus ya. Thariqah mutakbaroh ya. Thariqah itu suatu aliran kebatinan dalam konsep Islam, tentunya hal ini hal-hal yang sifatnya benar ya. Nah, kita udah sama arti thariqat itu kalau dibahas panjang ya. Metode atau jalan ya. Itu yang kita mesti pahami. Kita bahas 3 poin ini aja supaya kita nggak melenceng kemana, karena waktu kita pendek. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi dan sampai kaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Malamal Quran halaqal insan alamahul bayan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabi badah. Amma badu, langsung saja. Sebelum talim kita berdoa dulu. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Ridho Allah saja yang kita minta, ridho Allah saja yang kita cari. Astagfirullah al-ghafurur rahim. Astagfirullah al-ghafurur rahim. Astagfirullah al-ghafurur rahim. Diikuti aja ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah al-ghafurur rahim. Astaghfirullahal rahim. Astagfirullah al-ghafurur rahim. Astaghfirullahal rahim. Astagfirullah al-ghafurur rahim. Astaghfirullahal rahim. Ilahi Ilahi anta maksudi anta maksudi warid loka matlubi wa ridhoka matlubi atini atini mahabbataka mahabbataka wa marifataka. wa ma'rifataka. Diikuti, perhatikan dulu. Kalau kita zikir ya, nama zikirnya thayyibah. Thayyibah itu nafi. Nafi itu meniadakan yang lain, semuanya yang adanya Allah ya. Jadi gerakan zikirnya dulu. Kenapa gerakannya seperti itu? Dalam amalan tarekat harus begitu ya. Ikuti dulu nanti pemahamannya. Untuk yang lain bisa saling nyambung, saling ngisi. Karena waktu kita kan terbatas. Nah, ada yang malam, ada yang siang. Pertama, kalau kita mau berzikir la ilaha illallah, tarikannya dari bawah dulu. Nunduk dulu. La ilah kanan ya. Illallah di atas puting susu 2 jari. Allahnya di sana, hantamkan dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah ya. Coba kita 3 kali itu dulu. Tutup mata. Nunduk. La ilah kanan, ha il kiri, Allah. Ulang. La ilaha illallah. La ilaha
illallah. Dicepatkan 7 kali ya. Tutup mata dulu. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu amalan dasar orang yang bertorekot. Umumnya itu. Yang keduanya yang disebut zikir kopi atau zikir siri atau zikir ismuzat. Yang dizikirkan Allah. Caranya tidak jahar. Tadi itu jahar, tahu jahar ya? Terdengar oleh telinga. Baik perempuan laki-laki mesti terdengar. Itu metode ya. Dan itu ada dasar istidlal dalilnya ya. Ada dasar perintahnya, nanti dong tunjukin. Jadi gini, Pentalim kenalkan dulu ya. Nama Bapak Adang Sutisno ya. Bapak ini orang Pariaman tapi lahir di Sukabumi, orang Sunda. Itu kok kaku kayak gini ya. Bapak ini orang Sunda. Nah, Bapak ini, kakek Bapak itu dia Abah Anom ya. Jadi ada nasab untuk melanjutkan torekot dari Qadariyah Naksabandia, torekot guru, dan torekot dari nasab keluarga Juriyat itu dari Sunan Gunung Jati yang ke-27 itu silsilahnya ya, yang di sana. Jadi ada pakem Bapak untuk melanjutkan gitu. Walaupun background Bapak bukan UIN. Ya bukan. Bapak teknokrat. Bapak teknik. Ya, Bapak dari STM. Kok bisa ngajarin ya gitu ya. Biasanya orang yang di luar dari belajar keislaman itu merasa bisa, justru yang di luar dari itu justru merasa nggak bisa ngedalamin terus kan ya. Makanya dibalik, di samping bisa dalamin ilmu terus, insya Allah ya, bermanfaat untuk akhwat semuanya yang hadir di sini. Nah, itu tadi zikirnya, dasarnya itu ya. Jadi Bapak memegang 3 makomat zikir, 3 makomat torekot ya, harus disampaikan dulu ini. Kalau ibarat bawa mobil, profesional nggak nih gurunya, kan gitu ya. Harus tahu dasar-dasarnya. Ya, Bapak ini pegang sementara 3 dan itu sah, ya, sah dan sudah dibaiat, ditalkin puluhan tahun itu lamanya. Bapak digempur masalah itu. Yang pertama adalah Syatariah, itu nasab keluarga dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Syatariah. Dan di Sumatera Barat penyebar agama Islam pertama kali adalah Syatariah, Syekh Burhanuddin Tuanku Ulakani kan. Ya. Yang kedua nasab dari keguruan. Bapak belajar nasab guru dan nasab juriyat beda. Juriyat itu ada tali darah. Nasab guru itu seperti guru dengan murid. Itu kepada Qadariyah wan Naksabandiyah. Jadi nanti kalau disebut Syatariah, Qadariyah wan Naksabandiyah. Nah itu disiplin ilmunya. Semua tarekat sama. Tarekat itu hanya metode, cara. Untuk bisa apa? Untuk bisa mendekat kepada Allah, ya. Untuk bisa hadir kepada Allah. Nah, yang paling penting untuk bisa diridhoi Allah dalam kehidupan ini. Itu dasar-dasar daripada kita belajar sekarang, ya. Daripada dasar belajar sekarang. Sampai di sini ada pertanyaan? Interaksi aja ya. Jangan ragu. Berdoa kita. Rabbi syari sadri wa yasirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi dilancarkan, dimudahkan dalam taklim ini dan diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, syahadat al-qurama, para alim, ikhwan, akhwat, khusus jemaah yang hadir hari ini. Insya Allah rahimakumullah diridhoi Allah. Langsung ke talim, silakan dicatat, silakan direkam. Main cepat aja. Yang dimaksud zikir adalah artinya apa? Ada yang tahu? Interaksi aja. Zikir. Zikir. Kalau bahasa Arab zikir, bahasa kita apa tuh? Ingat. Apa namanya? Ingat. Jadi zikir itu bisa ingat apa aja? Bisa ingat pacar. Ya betul gak? Ingat duit, itu zikir. Kalau zikrullah
Dua kata, dua kalimat. Ingat Allah. Nah, ya. Jadi yang dimaksud zikir sini zikrullah. Ya. Artinya ingat. Konsep bahasanya mengingat Allah. Di dalam ajaran tarekat, zikirnya itu pertama, Allah adalah Allah. Dan yang kedua, la ilaha illallah. Ada yang didepankan la ilaha illallah, ada yang dikeduakan Allah. Ya, dua itu. Zikirnya di tarekat itu. Semua tarekat itu pakainya. Yang pertama disebut zikir nafi. Yang kedua disebut zikir qafi. Ya. Yang Allah itu qafi, dalam hati. Yang la ilaha illallah itu zahar. Terdengar diucapkan seperti tadi. Ya, seperti tadi. Jadi ada berapa dalam tarekat? Dua zikir. Dua amalannya itu. Amalan satu zikir dengan bacaan Allah dilakukan di dalam hati. Di dalam hati ya, enggak terdengar oleh telinga, enggak, ya. Bisa disebut juga dengan zikir siri. Siri itu artinya bukan kawin siri, bro. Bukan ya. Siri itu artinya rahasia. Makanya kawin siri itu ngumpet-ngumpet nggak pernah lapor. Ya, siri. Nah, bisa disebut juga zikir qafi. Tergantung nama tarekatnya. Bisa juga disebut zikir ismuzat. Ya. Yang diucapkan Allah dalam hati. Ini ada makomatnya. Ada derajatnya. Itu nggak kita bahas, yang pokok dulu. Ya. Nah. Jadi yang silsilahnya, tahu silsilah? Zikir tadi, runut ke atasnya, asal usulnya, sampai kepada Rasulullah. Ya. Sampai kepada Rasulullah melalui zikir siri ini, melalui siapa pangkal setelah Rasulullah, yang ngajarin dari Rasulullah. Zikir tadi itu siri, zikir yang kopi tadi Allah, Allah, Allah gitu. Enggak terdengeran ya. Itu melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq spesialisasinya sahabat itu zikir apa? Kopi. Zikir kopi, zikir siri. Ya, itu zikir yang enggak kedengeran. Nah, kalau ditanya spesial sahabat yang zikir siri itu siapa? Kok diem nih? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan yang kedua, zikir dengan bacaan la ilaha illallah tadi, yang diamalkan tadi, dipraktekkan tadi, dilakukan dengan lisan, disebut zikir jahri atau jahar. Jahri itu jahar, terdengar. Nah, ya. Atau zikir nafi isbat. Meniadakan selain Allah, itu maksud nafi isbat. Silsilahnya dari Rasulullah diajarkan kepada, ada yang tahu nggak? Ini kalau sering baca tahu tuh. Kalau tadi yang rahasia kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini ke dosen kita tanya. Kepada siapa nih yang jahar? Ayo, kepada siapa? Ini udah tahu sebenarnya. Sayyidina Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah. Yang keras tadi itu diajarkan khusus kepada Sayyidina Ali. Yang rahasia itu diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Itu dua. Semua tarekat itu pakemnya. Berapa jumlah tarekat? Banyak. Tarekat itu artinya jalan, metode. Ya, cara mendekatkan diri kepada Allah itu artinya. Kedua jenis zikir dari kedua sahabat inilah yang menjadi sumber utama pengamalan seluruh aliran tarekat mutabarak se-Indonesia, bukan sedunia. Yang terus menerus bersambung sampai sekarang kepada kita sekarang ini. Itulah pengertian zikir secara garis besar atau mujmal. Kalau di dalaman ini bisa sampai 3 hari 4 hari, Pak. Jadi mujmalnya gitu ya, udah paham. Adab berzikir.
Yang kedua nih, tadi pengertian zikir ya. Udah putus. Pengertian zikir nih, putus kan nih? Kalau enggak berputus, tanyakan. Udah selesai ya? Yang kedua masuk adab zikir. Ini jemaah yang lama aja banyak memble di adab ini. Makanya fadilahnya atau faedahnya kurang dapat. Ini langsung pentalim atau bapak kasih ke akhwat. Adab zikir ya. Baik berjamaah maupun orangan. Silakan langsung diamalin. Udah langsung dapat ijazah. Ya. Udah langsung dapat ijazah. Boleh diamalin. Yang duduk nih tanggung jawab. Ya. Adab berzikir. Untuk melaksanakan zikir di dalam toreko ada 2 tata krama yang harus diperhatikan. 2. Yaitu adab berzikir. Semua bentuk ibadah bila tidak menggunakan tata krama atau adab maka akan sedikit sekali faedahnya, bahkan bisa tidak berfaedah. Kata ahli mazhab atau ahli mazhab Imam Syafi'i, ilmu dulu adab dulu. Adab dulu. Berilmu tanpa adab no. Nggak dapat faedah. Itu makanya di zikir juga ada adab dulu, ditekankan. Ya. Dasarnya mana nih? Dasar yang disampaikan ya. Silakan catat Pak Ustadz. Gitu. Boleh cari bukunya. Al-Mufakir Al-Aliyah Fil Ma'atsir Asyisajaliyah. Itu dasar buku kitabnya. Untuk adab. Adab zikir bertoreko. Itu dasar kitabnya. Ya. Al-Mufakir Al-Aliyah Fil Ma'atsir Asyisajaliyah. Itu referensinya. Dasar yang disampaikan. Ya. Itu yang paling lengkap. Makanya antum nukil itu. Ya. Untuk antum. Jadi kesimpulannya begini. Disebutkan pada pasal adab zikir. Adab zikir artinya. Yang diturunkan oleh Asy-Syaroni. Bahwa adab berzikir itu banyak. Tetapi dapat dikelompokkan menjadi 20. Catat. Adab zikir ada 20. Berdasarkan kitab tadi kelompoknya. Ya. 20 tadi terbagi menjadi 5 adab. Terbagi menjadi 5 adab. Lima adab dilakukan sebelum zikir. Catat, 5 adab dilakukan sebelum zikir. Jadi tadi antum ini anggap aja belum zikir. Ada 5 adab tuh. Ya. 12 adab dilakukan pada saat berzikir. Jadi 12 adab nggak boleh melenceng itu. Ada 5 adab pas masuk, ada 5 adab. Paham ya? Setelah zikir ada 12 adab. Udah berapa? 5 tambah 12 berapa? 17. Yang terakhir, sisanya berapa? 3 adab setelah berzikir. Paham ya? Nah tanpa ini nggak ada faedahnya zikir. Tanpa tadi nggak ada faedahnya zikir. Semua mutabaroh tahu itu. Itu dasarnya. Mau tahu nggak nih dikasih adabnya? Mau ya? Kalau zikirnya gampang kan, yang penting adabnya. Iya kan? Antum kuliah di UIN, misalnya nggak daftar dulu, ya, nggak lapor dulu, nggak absen dulu, keterima nggak? Itu adab semuanya kan? Enggak kan? Sama zikir juga gitu, ya. Nah, kenapa adabnya tinggi? Interaksi. Tidak semudah itu menghadap Allah. Itu maknanya. Ahwat menghadap Pak Lurah aja kalau nggak ada adab, keterima nggak? Ngadap gubernur, nggak lapor ke satpam, keterima nggak? Kayak gitu. Kira-kira itu pemahaman logikanya ya. Nah, udah jelas ya? Jelas. Bayar dong. Anung jadi dosen nih. Padahal Anung nggak pernah nerangin kayak gini nih. Iya kan? Nah. Kita curai satu-satu adab itu. Adab mana dulu nih? Maunya yang mana?
Mau langsung zikir? Enggak, yang 5 dulu ya. Yang 5 dulu. Yang 5 dulu. Lima adab yang harus diperhatikan sebelum berzikir adalah sebagai berikut. 1. Mandi. Mandi. Ahwat tadi mandi? Enggak. Ya. Atau wudu. Mandi itu kalau syaratnya ada junub kan? Atau wudu. Sama seperti sholat fardu. Duduk ya. Kedua, diam dan tenang. Enggak kok, Pak. Enggak. Tek itu enggak diam. Datang masuk ke jawiyah, diam dan tenang. Itu adab kedua. Hal ini agar di dalam kita nanti zikir dapat memperoleh sidik. Hati terpusat kepada bacaan apa yang diperintah guru. Tenang. Kemudian dibarengi dengan lisan mengucapkannya. Ya. Yang disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sendiri dulu. Itu. Kedua, paham adab kedua sebelum zikir? Kita dibolehkan mengucapkan lisan kita la ilaha illallah tenang. Tidak jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah masuk jawiyah. Ketiga, menyaksikan hati saja. Hati kita tadi mana letaknya? Anggap aja tengah. Begini aja. Begini aja tenang. Nah, ketika kita sebelum berzikir, itu namanya himmah syaikh. Himmah itu supaya nanti pas zikir sudah siap. Ya. Nah. Atau himmah wakil talqin syekhnya. Yang dikasih tugas untuk melakukan zikir. Ya. Keempat, meyakini. Yakini dalam hati, zikir didapat dari Rasulullah SAW. Tadi runutnya. Nah, maka dijelaskan. Kelima, baru akan memasuki zikir. Itu udah ada mursyid, masuk 5. Pertama, taubat. Dari pertama sebelum zikir. Wudu, diam tenang, saksikan hati, yakini zikir ini dari Allah, dari Rasulullah ajarannya. Kelima, taubat. Itu kesimpulan dari sebelum kita masuk zikir. Udah paham? Adab sebelum zikir yang 5 tadi, umum ya. Nah, masuk 5 langsung zikir. Pertama tobat. Hakikatnya meninggalkan semua perkara yang tidak berfaedah bagi dirinya, baik yang berupa ucapan, perbuatan atau keinginan yang dalam prakteknya diawali dengan Astagfirullahal ghafurur rahim. Tadi kan disebut praktek torekot diawali dengan Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Artinya, tanya Ustadz, tanya dosen antum. Ya, udah pada tahu lah. Saya nggak tahu itu. Kemudian lazimkan, ucapkan niat dan doa. Jadi satu. Catat itu. Yang kedua, tadi udah istighfar. Ya. Sudah? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. 3 kali. Namanya syahadatain. Istighfar dulu. Jangan syahadat dulu. Kalau ada mursyid, mana dulu? Syahadat dulu. Tolong kalau misalnya ini. Kalau ada mursyid, syahadat dulu. Kalau nggak ada mursyid, apa dulu? Istighfar dulu. Duduk ya. Itu perbedaannya. Tolong diperhatikan. Kalau sendiri, apa dulu? Istighfar dulu. Kalau berjamaah, apa dulu? Udah paham ya? Bacaan doa yang keduanya. Ilahi
anta maksudi, wariddoka matlubi, atini mahabataka wa ma'rifataka. Bapak ulang. Ilahi anta maksudi, wariddoka matlubi, atini mahabataka wa ma'rifataka. Inti arti jelasnya tanya Pak Ustadz. Artinya gini, lurus niat minta makrifat dan ridha Allah. Itu inti artinya. Ya, itu artinya. Kalau berjamaah, semua ada guru mursyid atau wakil talqinnya, atau yang ditunjuk dari guru talqinnya. Biasanya ada, dengarkan dulu ucapan guru, baru diikuti. Seperti tadi, ya. Sedangkan 12 adab yang harus diperhatikan pada saat zikir. 1. Duduk di tempat yang suci seperti duduknya di dalam sholat. Boleh halakah, boleh bangku. Bangku itu berhadapan. Tergantung maqamat tarekotnya. Kedua, letakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha. Perempuan, laki-laki sama. Ya. Ketiga, mengharumkan tempat untuk berzikir dengan bau wangian. Demikian pula dengan pakaian badannya. Perempuan kalau zikir boleh pakai parfum. Keluar gak boleh. Duduk gak? Kalau dulu kan parfum gak ada. Makanya di sini ada yang disebut seperti pengharum. Dulu kemenyan. Itu bukan klinik. Pengharum ruangan, gunanya essence supaya kita konsentrasi. Duduk ya. Paham ya? Bukan hal yang aneh-aneh. Supaya konsentrasi. Jadi sebaiknya pakai parfum. Boleh pakai parfum. Nah, hukumnya apa kalau antum keluar pakai parfum, perempuan? Lihat aja hadis. Ya. Paham ya? Jadi yang zikir harus pakai parfum. Itu keberapa tuh? 3. Keempat, memakai pakaian halal dan suci. Udah tahu. Kelima, memilih tempat yang agak gelap, sepi jika memungkinkan. Kalau di sini langsung gelap. Kalau sendiri jangan terlalu terang. Ya. Keenam, memejamkan kedua mata. Kenapa? Karena hal itu akan dapat menutup jalan indra zahir. Karena dengan tertutupnya indra zahir akan menjadi penyebab terbukanya indra hati, batin. 7. Terlalu cepat nggak nih? Nggak ya? Ya, ke-7. Membayangkan guru mursyid. Pertanyaan yang duduk guru mursyid. Bukan wakil talqin. Ya. Guru mursyidnya boleh melihat Abah Anom. Boleh ngelihat yang di sana yang kuning, namanya Lamhanu, ya. Boleh ngelihat yang mulia-mulia, yang paling tinggi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Boleh dibayangkan itu, gini, itu simbol, itu bukan Allah. Antum, akhwat, nggak mungkin melihat Allah. Untuk bisa konsentrasi metode, boleh membayangkan guru mursyidnya, namanya tawaru. Apa namanya? Tawaru. Ya, itu metode ya, supaya bisa konsentrasi, supaya bisa fokus. Betul. Sekarang kan ada orang Allahu Akbar, ingat pacar nggak? Masuk kan setan tuh ya, langsung ingat utang. Nah, itu sulit cikusu. Nah, jadi tadi metode, ya. Perhatikan tarekat itu metode, ya, supaya bisa kusuk. Nanti antum bisa hudur. Hudur itu hadir kepada Allah, pakatan bukan melihat Allah ya. Konsep ini harus kita pahami. Bayangkan mursyid di antara kedua matanya, dan ini ulama tarekat merupakan adab yang paling penting. Tuh, berapa itu? 7. Sekarang tanya nih yang jemaah lama. Tanya nih, pas zikir, ya, apa yang dibayangkan? Batu cincin, bisa terbang. Enggak, guru dulu. Nah ini pada ketawa kan, pada melenceng, pada nonton.
Fokus dulu ke guru, belum sanggup deh fokus ke nabi, nggak mungkin. Itu aturan, kalau udah fokus sama guru nanti diseret rantai itu sama guru tuh, dipindahkan, ya, gitu adabnya. 8. Adab zikir ya, jujur dalam berzikir, artinya hendaknya seseorang berdasarkan nawaitunya supaya memiliki perasaan yang sama baik dalam keadaan sepi maupun ramai. 9. Ikhlas. Ikhlas ya, ikhlas tuh panjang bener deh ceritanya ikhlas itu. Awat sholat ikhlas nggak? Takut surga ingin neraka, ikhlas tuh. Pengen selesai apa? Pengen selesai kuliah, ikhlas nggak? Jadi tujuan sholat ridha Allah ya. Ini ya. Berat ikhlas itu. Membersihkan amal dari segala tercampurnya dengan kejujuran, keikhlasan seseorang yang berzikir akan sampai derajatnya kepada as-siddiqiyah. Dengan syarat mau mengungkapkan segala yang terbersit di dalam hatinya berupa kebaikan dan keburukan kepada syekhnya. Jika dia tidak mau mengungkapkan hal itu, berarti dia berkhianat dan akan terhalang dari keterbukaan batiniahnya. Kalau masih menutup-nutupin, merasa bersih, merasa pinter, merasa kuat, maka hilang keterbukaan batiniahnya, susah. Di sini sering gagal. Orang yang bertorekot. Itu harus diucapkan, diasyadahkan. Bantu. 10. Memilih syighot zikir. Tahu syighot? 10, catat itu. Syighot zikir boleh dulu Allah, boleh la ilallah. Tapi karena ada guru mursyid biasanya disetarnya la ilaha illallah. Bacaannya la ilaha illallah. Karena bacaan ini la ilaha illallah itu kalau diletakkan di awal mempunyai keistimewaan. Tidak didapat pada bacaan zikir syar'i lainnya. 11. Hadirkan makna zikir di dalam hati. La ilaha illallah. Tadi ada tidak ada nafsu dari bawah, tidak ada pikiran, tidak ada dari kanan, tidak ada kiri, tidak ada pacar, tidak ada uang, tidak ada yang ada Allah di hati antum. Itu syighot. Itu aja. 12. Kosongkan hati dari segala apapun selain Allah. Menguatkan tadi dengan la ilallah. Agar pengaruh kata illallah terhunjam ke hati dan menjalar ke seluruh tubuh. Itulah adab berapa tadi? 12 ya? Udah cukup. Udah cukup nih tadi. 12 adab waktu berzikir. Dan 3 adab setelah berzikir. Catat. 1. Setelah berzikir tenang. Ketika telah diam, zikirnya khusyuk. Waridud zikir tenang. Ulama tarekat berkata begini. Jangan dulu liar, jangan dulu berdiri, tenang dulu. Waridud zikir tentang sejenak memakmurkan hati untuk bisa berpengaruh dari zikir tadi. Tenang, tumanina. Nah, 2, mengulang-ulang pernapasan tarik. Simpan, buang. Tarik, simpan, buang. Terus ulang-ulang. Nah, ulama tarekat supaya cepat menyinari basyirah. Itu maksudnya. Namanya pas dilepas akfa. Apa? Akfa. Nah. Gunanya apa lagi? Mengingkap hijab-hijab, memutus bisikan hawa nafsu setan. Baru tahu ya? Nah, itu dia. Tarik, simpan, buang. Tarik, simpan, buang. Akfa. Ketiga, menahan minum air. Sudah zikir jangan langsung minum. Karena zikir dapat menimbulkan hararah.
Hararo itu rasa hangat di hati yang melakukannya yang disebabkan oleh syauq atau tahyi, rasa rindu dan gairah kepada al-mazkur. Al-mazkur itu Allah Subhanahu wa taala, orang yang dizikirkan, yang merupakan tujuan utama kita berzikir. Sedangkan minum air kalau langsung berzikir memadamkan rasa tadi. Paham ya? Itu maksudnya. Udah cukup adab itu, udah selesai kan adabnya. Udah 2 tuh. Nah, apa yang ketiga? Talqin zikir, catat. Penting poin ini. Yang ketiga talqin zikir. Semua metode tarekat sama. Ini yang paling penting. Tanpa ini antum tidak boleh berzikir. Namanya talqin zikir. Ada yang menyebut talqin zikir itu diajarin zikir. Sebetulnya talqin zikir itu baiat. Bahasa nabinya baiat, ditalqin, dibaiat. Berjanji. Baru diberi ijazah. Sampai ada yang secara umum menyebutnya diajarin. Tapi nggak dikasih ijazah, silakan main air terus. Ayo. Gitu. Ya. Kita bahas talqin zikir. Disinilah ada sandaran dalilnya. Ya. Pertanyaannya, zikir jahar ditalkinkan oleh siapa? Kepada sahabat. Namanya? Tadi. Zikir siri ditalkinkan secara khafi kepada sahabat siapa? Abu Bakar. Tadi. Itu ditalkinkan oleh Nabi. Gimana cara talkinnya? Nah, itu nggak boleh tahu sekarang. Pemahamannya dulu. Talkin yang tahu yang duduk. Yang duduk ini udah babak belur ditalkin. Gempor-gempor. Berapa lama? 4 tahun. Ditalkin aja 4 tahun, bayangin tuh. Baru boleh talkin. Nggak semudah itu. Ya, kita bahas talkin. Kayak gini, kalau di UIN itu terakhir di wisuda lah ya. Bersumpah di wisuda kasih. Nah itu dia talqin, sama dengan itu. Berarti sah. Begitu juga zikir. Nah sebelum terangkan talqin zikir ada pertanyaan adab dengan pengertian zikir tadi. Ulang. Adab zikir ada berapa? Sebelum zikir? Waktu zikir? Sesudah zikir? Totalnya? Ingin mendaliminya pada kitab? Silakan kasih tahu. Buka sendiri, itu referensinya. Ya. Mau minum dulu. Capek Andung ini capek. Tadi malam sampai hampir jam 3 itu. Belum nge-share sampai pagi. Nah, sekarang dipaksa lagi sama dia. Ngajarin lagi. Enggak apa-apa ya. Andung juga dapat rezeki kok. Ya. Rezeki dari Allah yang penting. Nah sebelum talqin, Andung terangkan pengertian adab tadi. Karena Andung pancing dengan interaksi pertanyaan, nggak ada yang bertanya nih. Ya. Keterangan tambahan dari adab. Masih ada waktu. Para guru mursyid berkata, orang yang berzikir hendaknya memperhatikan 3 tata krama. Karena natijah. Natijah tahu? Hasilnya dari zikirnya hanya akan muncul dengan hal tersebut. Pertama, himmah para syekh, guru mursyid, berkeinginan para muridnya bisa usul kepada Allah. Saya ini ngajarin zikir, walaupun masih PPL, ya. Kalau PPL itu nggak ikhlas, supaya selesai PPL antum, betul kan? Tapi antum nggak mau itu, supaya akhwat semuanya selesai dari sini bisa usul kepada Allah. Tahu usul? Tahu ya? Nah, sampai ini yang lain ya. Udah pinter kamu. Itu usul kepada Allah supaya semua bisa mendekat kepada sedekat-dekatnya kepada Allah. Kalau sudah Allah dekat kepada akhwat, maka Allah akan sayang kepada kita. Kalau Allah sayang, hidup kita aman nggak? Aman ya.
Itu pemahaman biasanya. Wusul. Hanya itu, himmah. Yang perlu digarisbawahi, antum sebagai pentalim, mengingatkan ya, sikap duduk pada waktu melakukan zikir. Khusus perempuan. Karena ada jemaah, dong kasih tahu dulu. Ada perbedaan antara aliran torekoh yang satu dengan yang lainnya. Bahkan antara satu mursyid dengan yang lainnya dalam satu aliran. Ada perbedaan duduk. Ya. Ada yang menggunakan cara duduk seperti duduk dalam sholat. Namanya tawaruk atau iftirashi. Ya. Ada yang tawaruk dibalik. Tahu tawaruk dibalik? Tawaruk itu duduk gimana? Terakhir sholat. Terakhir sholat. Rakaat terakhir sholat. Dibalik. Coba praktekin. Mau yang encok itu. Praktekin. Susah ya. Memperbagus rahim antum. Mau yang gak beres-beres itu. Dibalik ke itu latih ya. Itu membereskan rahim antum. Untuk perempuan. Tahu duduk tawaruk, duduk atahiyat terakhir. Tolong apa? Jadi praktekin coba, praktekin. Dibalik. Ya itu. Kalau biasa enak biasa ya. Kenapa susah? Itu menekan rahim. Kalau laki-laki pankreas ya, sama melancarkan buang air kecil. Ada maksud. Nah, kalau ahwat bermasalah dalam menstruasi, lakukan duduk terbalik tawaruk. Lakukan zikir, tarikan nafas. Setelah zikir. Paham gak nih? Itu oleh-oleh ya. Itu oleh-oleh. Buktikan aja sendiri deh hasilnya. Ada kan orang yang menstruasi itu sakit. Betul kan? Ya, maka lakukan itu ya. Nah, jangan makan obat macam-macam, susah. Itu salah satu duduk tarekot. Tawaruk atau iftirashi. Ada yang tawaruknya dibalik. Sebaiknya dibalik. Tapi kalau belum mampu, ya. Untuk kaum laki-laki namanya muroba. Muroba bersila. Muroba itu bersila. Cara bersila secara tarekot. Ya. Kaki kanan yang dimasukkan di bawah lutut kaki kiri. Praktekin. Tuh. Kaki kanan dimasukkan di bawah lutut kaki kiri. Itu dia. Itu. Itu muroba namanya. Apa duduknya? Muroba. Kalau perempuan tidak dilipat kaki yang kirinya ke atas. Itu muroba kaum hawa. Ya. Tapi umum dalam tarekot biasanya sama duduk tawaruk seperti terakhir sholat. Dengan cara kaki lutut belakang tidak seperti sholat dilipat. Biasa aja. Paham ya? Sama gitu. Sama. Tapi kalau bermasalah segera dibalik. Praktekin. Balik. Dibalik. Tuh dia. Seimbang usahakan itu ya. Dalam berzikir. Bukan muroba. Perempuan tidak boleh duduk muroba dalam torekot. Kalau antum ikut torekot di luar, di Jawa, nanti kantum diusir keluar. Tidak beradab. Kan harus diterangkan ini. Jadi perempuan duduknya tawaruk atau iftirasi. Ganti-ganti, kanan, kiri. Itu aja 2. Ya. Duduk. Kalau laki-laki muroba.
Ya. Udah? Udah, itu dia. Itu yang perlu Anda jelaskan. Oleh karena itu, sikap duduk dalam berzikir harus sesuai dengan petunjuk mursyidnya karena berbeda-beda cara. Ya. Sedangkan membayangkan pribadi saya yang perlu dijelaskan di sini, ini seakan berada di hadapan pada saat melakukan zikir. Kalau kemana-mana langsung pandang syekhnya, bukan penuntunnya. Paham nggak ya? Makanya kalau Ahwat ngelihat tempat torekot namanya Jawiyah atau ribat selalu ada foto. Tuh, foto. Karena itu suatu metode. Pas kita bergeser, antum ngeliat sana. Paham nggak? Pilih aja, boleh saya Abdul Qadir jalannya. Jangan yang pemimpin. Yang pemimpin ini masih doyan ke kafe. Nah, itu dijamin deh orang-orang wali. Ya, duduk ya. Supaya kita fokus. Biasanya disebut rabitoh atau tasawur melihat guru itu. Lihat aja bedah bukunya tuh, rabitoh atau tasawur. Memang sering jadi apa ya? Kalau nggak paham sering jadi permasalahan oleh kaum syariat. Karena dianggapnya menuhankan dua. Ya, melihat Nabi aja nggak boleh gitu kan? Tapi ini kan keganggu, ya. Sedangkan pengertian dengan waridud zikir, sesuatu yang datang itu muncul di dalam hati, berupa makna-makna atau pengertian-pengertian setelah berzikir, dilakukan karenanya akan usaha keras si pelaku zikir dengan diam. Akan timbul masalah itu. Itu ada adab yang 3 tadi. Iya. Sekarang kita bahas talqin zikir. Itu tambahan dari adab tadi. Di dalam toreko ada yang disebut talqinut zikir. Wajib. Tolong dicatat. Dalam amalan torekot, hukum talqinut zikir wajib. Ini kayak nuntun anak-anak TK aja jadinya ya. Gak apa-apa lah ya. Artinya apa talqinut zikir itu atau talqin zikir? Pendiktean kalimat zikir la ilaha illallah diawali guru, ikuti. Jangan jadi supir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu supir 2. Paham nggak? Jangan nyelonong. Ya, namanya talqinut zikir. Pendiktean kalimat zikir la ilaha illallah dengan lisan diucapkan. Pendiktean ismuz zat lafaz Allah hanya pentalkin Allah. Baru antum dalam hati itu secara batiniah. Dalam melaksanakan zikir torekot seseorang harus mempunyai sanad. Tahu sanad? Yang duduk harus ada sanad. Kalau enggak boleh ngajar, dosa. Ya, sanad itu ikatan. Arti sanad, catat. Sanad itu artinya ikatan. Yang bersifat mutasil. Tahu mutasil kan? Pernah tuh di UIN pasti tahu tuh mutasil. Bersambung. Dari guru mursyidnya yang terus bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi penisbatan, pengakuan adanya hubungan itu penisbatan. Penisbatan yang duduk ini, pengakuannya ini, seorang murid dengan guru mursyidnya hanya bisa melalui talqin tadi. Ya, jadi kalau memimpin, ya pemimpin. Jangan sembrono di zikir torekot. Kalau ada yang punya sanad, enggak langsung pipil milih sendiri zikir. Enggak bisa begitu. Kurang faedahnya. Nah ini penting adab. Ini terkait adab tapi terkait pengertian talqin zikir.
Boleh nggak saya berwasilah ke Syekh Abdul Qadir Jailani? Boleh nggak saya berwasilah ke Aba Anom? Boleh nggak saya berwasilah ke Syekh Burhanuddin? Tanyakan kepada sanadnya. Sampai tanyakan. Ini nggak ngenakin sebenarnya, tapi itu penting karena ini terkait talqin. Ya, udah duduk ya. Yang sah itu siapa? Gitu. Walaupun dia master agama tidak bisa. Tidak bisa. Nggak percaya tanya yang mutabaroh itu, semua tarekat tahu tuh. Penisbatan pengakuan begitu. Karenanya zikir tidak akan memberikan faedah secara sempurna kecuali melalui talqin zikir dan izin dari seorang guru mursyid atau orang yang mewakilkan dari guru mursyid. Karena dia sudah berkata kepada guru mursyid secara batiniah, bisa secara zahir kalau masih ada. Bahkan mayoritas ulama tarekoh menjadikan talqin zikir sebagai salah satu syarat yang diwajibkan bertarekoh. Karena isi rahasia di dalam tarekoh sesungguhnya adalah keterikatan antara suatu hati dengan hati yang lainnya sampai kepada Rasulullah. Yang bersambung sampai ke hadirat yang maha hak Allah Azza wa Jalla. Dan seseorang yang telah memperoleh talqin zikir, siapa saja, seperti akhwat semua udah diajarin nih talqin zikir. Yang sudah lazim boleh mengamalkan person sendiri. Jadi boleh pakai wasilah. Nanti wasilah jadi begini. Setelah akhwat ngomong gini, ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Ya, setelah itu boleh wa khususon illa ruhi. Ya, sebut gurunya. Walaupun masih hidup. Oh, yang duduk yang bengek ini, katanya, namanya si Adang, Al-Fatihah. Nggak apa-apa, biar cepat mati. Sebut itu Al-Fatihah, jangan pelit dong. Duduk Kak. Kalau nggak begitu nggak nyambung. Percayalah. Kalau bahasa kerennya nggak ada cuit. Ini nggak pada beradab. Benar demi Allah ini. Semuanya dikasih tahu. Karena yang duduk walaupun jelek ada nasab. Tahu nggak? Ya, jadi awat nanti boleh langsung sebut nama bapak. Kalau belum nyambung ke atas. Kalau sudah ditunjukkan boleh nyambung ke atas, silakan nyambung ke atas. Duduk ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini. Dan ini metode bukan menduakan, bukan memuliakan seorang, bukan. Karena dia punya cangkokan, tuh nggak cangkokan? Pengantar. Listrik sampai sini ada pengantarnya nggak? Ada kan? Nggak mungkin nggak ada kabel kan? Maka bisa terang. Sama dengan itu. Seseorang yang telah memperoleh talqin zikir lazim disebut baiat. Zikir itu kalau orang Rasulullah nyebut baiat dari seorang guru mursyid, berarti dia telah masuk silsilah para kekasih Allah. Nah, jadi jika seseorang berbaiat thariqah, berarti dia telah berusaha untuk turut menjalankan perkara yang telah dijalankan oleh mereka. Ya. Perumpamaan orang yang berzikir yang telah ditalqin dibaiat oleh guru mursyid itu seperti lingkaran rantai yang saling bergandengan hingga induknya, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kalau induknya ditarik, maka semua lingkaran yang terangkai akan ikut tertarik kemanapun arah tarikannya. Dan silsilah para wali sampai kepada Rasulullah itu bagaikan sebuah rangkaian lingkaran-lingkaran anak rantai yang saling berhubungan. Berbeda dengan orang yang berzikir yang belum ditalqin sendiri, belum ditalqin baiat kepada seorang guru mursyid, ibarat anak rantai yang terlepas dari rangkaiannya. Seumpama induk rantai itu ditarik, maka ia tidak akan ikut tertarik. Maka kita semua perlu bersyukur karena telah diberi gairah, semangat dan kemauan untuk berbaiat kepada seorang guru mursyid. Ya. Tinggal kewajiban kita untuk beristiqomah menjalaninya secara person dulu. Menjaga dan menjalankan syariat dengan sungguh-sungguh. Dan hendaknya juga dapat istiqomah di dalam murabatoh, merekatkan hubungan dengan guru mursyid masing-masing. Dasar talqin, dasarnya tutup kaji.
Di dalam mentalkin zikir, seorang guru mursyid dapat melakukan kepada jamaah banyak atau kepada perorangan. Hal ini didasarkan pada riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah mentalkin para sahabatnya baik berjamaah maupun perorangan. Hadis sahih. Adapun talqin Nabi kepada para sahabatnya berjamaah sebagaimana diriwayatkan dari Sidat bin Aus radhiyallahu anhu, ketika kami para sahabat berada di hadapan Nabi, beliau bertanya, adakah di antara kalian orang asing? Maksud beliau adalah ahlul kitab. Aku menjawab, tidak, kata jemaah. Maka Rasulullah menyuruh menutup pintu. Tutup pintu. Ya, tutup pintunya. Karena itu rahasia. Sudah itu, di antara kalian ada orang yang tidak, maka beliau menyuruh untuk pintu, angkatlah tangan kalian dan ucapkan. Nah, Andung sebut dulu ya. Angkatlah tangan kalian dan ucapkan. Jadi gini. Tuh. Ya. Ucapkan la ilaha illallah. Nah, itu ucapannya. Kata Nabi nih, hadis ini sahih. Ya. Angkatlah tangan-tangan kalian dan ucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, alhamdulillah ya Allah, sesungguhnya engkau mengutusku dengan kalimat la ilaha illallah. Itu baiatnya. Nah, engkau perintahkan aku dengannya dan engkau janjikan aku surga karenanya dan engkau sungguh tidak akan mengingkari janjinya. Lalu Rasulullah bersabda, ingat, berbahagialah kalian karena sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Sedangkan talqin beliau kepada sahabat secara perorangan. Tadi berjamaah begitu. Ya, perorangan. Sebagaimana diriwayatkan Yusuf Al-Karawani dengan sanad yang sahih dari sahabat Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah pernah bermohon kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan yang paling dekat kepada Allah, yang paling mudah bagi hambanya, yang paling utama di sisinya. Maka Rasulullah menjawab, sesuatu yang paling utama yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Seandainya 7 langit dan 7 bumi berada di atas daun timbangan la ilaha illallah, berada di atas daun timbangan yang satunya, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Ali, kiamat belum akan terjadi selama di muka bumi ini masih ada orang yang mengucapkan kata Allah. Kemudian sahabat Ali berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku berzikir menyebut nama Allah? Beliau menjawab, pejamkan kedua matamu. Tadi disebut hadisnya begitu. Dan dengarkan dariku 3 kali. Lalu tirukan 3 kali dan aku akan mendengarkannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tirukan. Boleh satu-satu, boleh sekaligus 3. Kemudian Nabi bersabda, la ilaha illallah 3 kali dengan memejamkan kedua mata dan mengeraskan suara. Beliau lalu sahabat Ali bergantian mengucapkan la ilaha illallah seperti itu dan Nabi mendengarkannya. Hadis sahih banyak perawi. Itulah dasar talqin zikir zahri la ilaha illallah. Adapun talqin zikir qalbi yaitu dengan hati tanpa menggerakkan lisan, dengan isbat tanpa nafi. Dengan lafaz ismu zat Allah diperintahkan Nabi dengan sabdanya qulillallah summa darhum. Itu sabdanya. Qul Allah summa darhum. Katakan Allah lalu biarkan mereka. Allah. 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 Diamkan. Biarkan mereka. Ingat Allah terus. Nah, itulah dinisbatkan kepada As-Siddiq Al-Adam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengambilnya secara batin dari Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW. Itulah zikir yang bergaung mantap di hati Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai-sampai Nabi bersabda, Abu Bakar mengungguli kalian semua karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya puasa, karena banyaknya sholat, bukan karena banyak sholat, tetapi karena sesuatu yang bergaung mantap di dalam hatinya dengan zikir ismu Allah.
Ismu zat tadi. Itulah dasar istidlal dalil dari talqin zikir siri kofi. Semua aliran tarekat yang mutabaroh bercabang dari dua penisbatan, yaitu nisbat kepada Sayyidina Ali karamahu wajah untuk zikir jahri dan nisbat kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk zikir siri dan kofi. Maka kedua beliau inilah sumber utama, melalui keduanya pertolongan Ar-Rahman akan datang. Nabi mentalkin kalimat thayyibah ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa, menghubungkan mereka ke hadirat ilahiyah Allah dan kebahagiaan yang suci murni. Akan tetapi pembersihan dan penyucian dengan kalimat thayyibah ini atau asma-asma Allah lainnya itu tidak akan bisa berhasil kecuali si pelaku zikir menerima talqin dulu daripada syekh yang nasabnya benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum Anung tutup, ada pertanyaan. Main cepat aja. Nanti langsung di-share ke beliau, tolong dibantu share ke Ahmad. Udah clear kan? Jadi nggak perlu ditawar-tawarin rekam tadi ya. Capek juga ya. Nah itu cuma setengah. Pemahaman dalilnya banyak. Paham ya? Paham aja lah. Nanti dibaca ulang ya. Mudah-mudahan mau bacanya. Pergi dulu ya. Selesaiin dulu ya. Langsung sama dosen antum, Ustadz antum. Beliau ini sudah menjadi mutabor. Mutabor ya. Bukan mutabaroh, mutabor. Boleh melakukan zikir selanjutnya dari yang duduk. Andung yang tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.